Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Darmawan dari Prodi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana tahun 2020. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Vindi Oktaviani dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Sirah Nabawiyah, yaitu pada bagian tentara bergajah Abraha. Raja Najasyi, yaitu raja di Ethiopia yang memiliki wakil di negara Yaman, yaitu Abraha. Abraha ini ingin mencari muka kepada Raja Najasyi dengan cara dia membuat gereja yang sangat besar dan megah di Yaman. Setelah gereja ini selesai dibangun, gereja ini dinamai Al-Qulais. Al-Qulais sendiri, para ulama berpendapat bahwa Al-Qulais ini berasal dari kata Kalansuah yang berarti peci. Mengapa disebut begini? Karena saat seseorang mencoba untuk melihat puncak dari gereja ini, saking tingginya peci mereka akan hampir jatuh. Berita pembuatan gereja ini sampailah di Mekah. Suku Kinanah yang tidak suka karena gereja ini telah dibangun, mereka pun berjalan dari Arab menuju Yaman untuk melaksanakan misi buang air besar dan buang air kecil di sana. Kotoran mereka yang telah mereka buang lalu dilempar-lemparkan ke dinding gereja tersebut. Keesokan harinya, Raja Abraha yang mengetahui bahwa gereja yang telah ia bangun dikotori oleh suku Kinanah, ia pun murka tentunya. Ia menyiapkan ratusan hingga ribuan pasukan dan seekor gajah yang sangat besar bernama Mahmud. Mahmud ini tidak sendirian, dia bersama 8 gajah lainnya. Namun beberapa ulama berpendapat ada 12 lainnya. Setelah selesai menyiapkan pasukannya, Raja Abraha pun berangkat menuju Mekah. Saat di perjalanan, sebenarnya kabilah-kabilah Arab atau pejuang-pejuang Arab telah mengganggu perjalanan dari Abraha ini agar tidak menghancurkan Ka'bah. Namun karena mereka tidak bersatu sebagai sebuah kesatuan, maka mereka tidak bisa menghancurkan yang namanya Abraha dan pasukannya. Dalam perjalanannya, Raja Abraha sampai di suatu tempat bernama Muhammas. Nah, sampai di sini Raja Abraha didatangi oleh Abdul Muthalib dengan tampang dan penampilan yang sangat baik. Raja Abraha yang melihat Abdul Muthalib datang, ia pun turun dari singgasananya dan ikut duduk bersama Abdul Muthalib di karpet. Lalu Raja Abraha bertanya dengan Abdul Muthalib dengan panduan penerjemah, "Apa tujuan kamu ke sini?" Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Iya, menemui Raja Abraha untuk mengambil lagi ataupun meminta 200 unta yang telah ia ambil dari dirinya." Lalu Raja Abraha menjawab, "Sesungguhnya sebelum engkau mengucapkan itu, aku benar-benar menghargaimu. Namun setelah aku mengetahui apa maksud engkau datang ke semari, aku sungguh menyepelekanmu." Lalu Raja Abraha bilang lagi kayak gini nih, "Aku datang kemari untuk menghancurkan Ka'bah, namun mengapa engkau tidak menghentikanku? Kau malah meminta 200 unta milikmu." Abdul Muthalib pun menjawab, "Sesungguhnya 200 unta itu adalah milikku dan Ka'bah memiliki miliknya sendiri yang akan melindunginya." Raja Abraha pun menjawab lagi, "Tidak mungkin ia bisa melindungi Ka'bah." Lalu Abdul Muthalib menjawab lagi, "Itu urusanmu dan urusannya." Abdul Muthalib pun pulang ke Mekah. Nah, Raja Abraha lalu melanjutkan perjalanannya menuju Mekah.
Sesampainya di Mekah dan mendekati Ka'bah, rombongan dari Raja Abraha ini pun dicegat oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun bertanya, "Untuk apa kau kesini? Bukankah kami telah memberikan semua harta kami untukmu?" Namun Raja Abraha tetap gigih pada pendiriannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah menghadapi halangan dari Abdul Muthalib, Raja Abraha pun mendekati Ka'bah. Saat Raja Abraha memerintahkan gajahnya untuk maju untuk menghancurkan Ka'bah, gajah-gajah ini malah mundur. Disinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat gajah-gajah ini mundur, lalu tiba-tiba datanglah burung-burung berwarna hijau dengan kepala mereka mirip seperti burung pemangsa dari lautan. Mereka ini adalah burung ababil yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Burung-burung ini membawa kerikil hitam dari neraka. Saat burung-burung ini sejajar dengan pasukan Abraha, dijatuhkanlah kerikil itu. Tidak semua pasukan Abraha meninggal. Ada beberapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup dan menikmati ataupun merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abraha termasuk di dalamnya. Abraha pun lari mundur, namun dengan bagian-bagian tubuh yang terpisah dari tubuhnya tentunya. Lalu ada yang menggaruk-garuk saking gatalnya badannya sampai-sampai dia tidak sadar bahwa dia menggaruk kulit sampai daging-dagingnya ikut tergaruk. Beberapa ulama berpendapat bahwa Raja Abraha ini meninggal di Yaman. Dia sampai di Yaman dan meninggal di Yaman. Nah, setelah peristiwa ini 50 hari kemudian barulah lahir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan momen ini untuk mengangkat derajat suku ataupun bangsa Quraisy, karena disinilah atau suku inilah Nabi Muhammad SAW akan lahir. Maka karena tempatnya ataupun derajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suku Quraisy ini tidak melawan langsung terhadap pasukan bergajah dari Raja Abraha ini, melainkan langsung dari Tuhan berkayati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan peristiwa ini untuk mengangkat derajat suku Quraisy, dan disinilah Nabi Muhammad SAW lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajat sukunya, dan Nabi Muhammad saat menyiarkan dakwah dan saat menerima wahyu, saat mengaku menjadi nabi, beliau tidak dicurigai atau beliau sudah memiliki landasan yang kuat bahwa sukunya ini memang telah memiliki Tuhan yang memang telah membantunya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi